Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita dapat hadir siang ini bersama-sama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini. Salawat bering salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita lihat sepotong hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tempat tujuan hidupnya. Allah berikan, Nabi berikan, kata Nabi memberikan 3 kepada mereka. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tempat tujuannya, kata Nabi diberikan 3 kepada mereka. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, setiap kita pasti menginginkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Karena sesuai dengan doa kita setelah selesai salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, selamatkan kami hidup di dunia, selamatkan kami hidup di akhirat, lepaskan kami dari siksaan api neraka. Siapa yang telah terjamin keselamatan hidupnya di dunia dan juga selamat hidup di akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja orang di atas dunia ini selamat, tetapi di akhirat belum tentu mereka selamat. Kita lihat matan hadisnya, mangkanatid dunya hammahu farakallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma katabalahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tempat tujuan hidupnya, tidak ingat dia hidup akan mati, kata Nabi diberikan 3 kepada mereka. Yang pertama, farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan merobek-robek, memporak-porandakan urusan mereka. Tercapai apa yang mereka cita-citakan, dapat yang mereka impikan, tetapi jauh dari keberkahan. Katakanlah dunia itu rumah, dapat mereka rumah, tapi sudah dapat pula nak nyaman dalam rumah. Katakanlah dunia itu mobil, sudah dapat mobil pula tidak ada kenyamanan. Utang-utangi, pinjam-pinjami, kredit mobil tanggal 10, tanggal 8 badan sudah meriang, tanggal 9 mencret, tanggal 10 pas kredit itu dibawa ke rumah sakit. Ini namanya berkah yang tidak ada dapat oleh mereka, tetapi tidak ada keberkahan. Katakan dunia itu pekerjaan, dapat pekerjaan di atas dunia. Bagaimana berusaha mereka mendapatkan pekerjaan, tapi sudah dapat tidak nyaman bagi mereka. Sudah bekerja pula tidak nyaman. Faraqallahu alaihi amru. Allah merobek-robek, memporak-porandakan urusan mereka. Lalu yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainihi, kata Nabi. Bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan hidupnya, dunia sebagai tempat tujuan hidup mereka,
Tidak ingat akan mati, tidak ada pemikiran kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dijadikan kata Nabi kemiskinan di mata mereka. Semakin mereka cari dunia ini, semakin miskin, semakin kurang. Bapak ibu-ibu jemaah salat zuhur, bukankah orang-orang tua kita berkata hidup di dunia ini tidak ubahnya seperti meminum air laut. Semakin kita minum, semakin haus. Tidak ubahnya seperti mengejar bayang-bayang. Semakin kita kejar, semakin jauh. Di mata manusia sudah kaya, mereka sudah cukup. Tapi setelah kita hayati, setelah kita tanya, ternyata semua yang mereka miliki utang semuanya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 bayar utang semuanya. Kaya menurut pandangan manusia, tapi dijadikan kemiskinan di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga kata Nabi, walam ya'tihi minad dunya illa ma katabalahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tempat tujuan hidup mereka, ketahuilah apa yang mereka usahakan di atas dunia ini, walaupun siang jadi malam, kepala jadi kaki, hasilnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah Allah itu sudah ada. Baca, buta mata, pekak telinga, siang jadi malam, malam jadi siang, pontang-panting berusaha, hasilnya yakinlah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah sakit Tiongkok tertulis semboyan, di waktu muda mati-matian mencari uang lalu melupakan kesehatan. Di waktu tua mati-matian menghabiskan uang untuk membeli kesehatan. Ternyata dunia ini pulang pokok, Pak. Dikumpulkan, dicari, akhirnya ya itulah segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersambung hadis ini, mangkanatil akhirat niyatahu. Nah, ini kebalikannya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan hidup mereka, pertama kata Nabi, jama'allahu amrahu, Allah akan menyempurnakan urusan mereka. Dapat yang mereka cari, sampai cita-cita mereka, tapi di dalamnya ada keberkahan. Katakanlah rumah, Pak. Rumah sederhana dapat bagi mereka, tetapi ada keberkahan, kenyamanan dalam rumah. Kenapa Nabi bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, padahal dia tidur di pelepah-pelepah kurma, rumahnya sangat sederhana, tidak lain diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 4 piring makan, setengah ember minum, tapi tidak terasa kenyang, tidak terasa lepas dahaga. Apa yang tidak ada itu? Berkahnya tidak ada. Makanya sebelum makan kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berikan keberkahan. Sesuap 2 suap terasa kenyang, seteguk meminum air sudah terlepas dahaga. Itu tidak lain dan tidak bukan keberkahan diberikan kepada mereka. Lalu yang kedua kata Nabi, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan mereka, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dijadikan kekayaan di mata mereka, di hati mereka, merasa kaya. Orang menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan hidupnya, kata Nabi, dijadikan kekayaan di hati mereka. Apa maksud dengan kaya, Pak? Kaya merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Apa maksud dengan kurang? Merasa nggak cukup dengan yang mereka miliki, kurang terus, itu miskin itu. Kenapa orang-orang sufi berbaju lusuh,
makan dengan makanan yang sangat sederhana, tinggal di gubuk-gubuk mereka berzikir. Lalu ditanya oleh orang lain, wahai Tuan, apa baju yang kamu pakai ini? Bagaimana rumah kamu seperti ini? Kok makan kamu seperti ini? Apa jawaban orang-orang sufi? Makanan yang seperti ini sudah merupakan makanan terlezat bagiku. Ini sudah terlezat bagiku ini. Rumah yang seperti ini sudah merupakan rumah terbaik bagiku. Pakaian yang lusuh seperti ini pakaian yang terbaik bagiku. Apa intinya? Dia merasa kaya dengan apa yang mereka miliki. Merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Jogor yang bada makannya bapalu, Pak. Tapi lah